Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, hari ini kita akan mempelajari tentang kesetimbangan kimia. Sebelumnya Ibu sudah memberikan ya lembar kerja LKS-nya, lembar kerja siswanya mengenai kesetimbangan kimia yang sudah kalian kerjakan sebelumnya, gitu ya. Mungkin kalau misalkan ada yang masih belum selesai, sekarang sambil kita bahas bersama-sama ya. Oke. Tadi di LKS-nya itu sudah Ibu berikan ada suatu fenomena itu ya, mengenai yang akan kita pelajari hari ini. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kita akan membedakan reaksi irreversibel dan reversibel, kemudian menjelaskan pengertian reaksi kesetimbangan, gitu ya. Oke. Pertama kita amati fenomena yang ada pada LK, gitu ya. Sebelumnya kalian sudah membacanya, gitu ya. Di sini ada suatu fenomena ali, kertas, dan kristal biru. Tuh. Nah, di sana disebutkan ada ali yang sedang ditugaskan, gitu ya, untuk melakukan eksperimen di laboratorium berkaitan dengan beberapa reaksi kimia. Nah, ada yang pertama itu eksperimen Ali mengenai membakar kertas, gitu ya. Ali membakar kertas sehingga dia menjadi abu, gitu. Kertas itu menjadi abu. Nah, dia bereaksi, gitu ya. Dia berlangsung, artinya dia bereaksi, berubah, gitu ya, dari kertas dibakar menjadi abu. Nah, ketika abu, gitu ya, direaksikan, abu itu tidak bisa kembali lagi menjadi kertas, gitu ya. Nah, di sini ada disebutkan Ali ditantang untuk mengubah abu kertas tadi menjadi kertas kembali, gitu ya. Namun dia mengalami kesulitan karena abu tersebut tetap menjadi abu, tidak bisa dirubah menjadi kertas. Sehingga di sini dituliskan reaksinya abu menjadi kertas itu reaksinya tidak berlangsung, ya. Kemudian tugas kedua Ali adalah menguji kristal biru, yaitu kristal tembaga 2 sulfat pentahidrat, gitu ya, atau dilambangkan dengan CuSO452O, yang merupakan kristal biru ya, seperti ini. Nah, kristal tersebut dapat menjadi kristal anhidrat, artinya dia tidak mengandung H2O, gitu ya, sehingga dia berwarna putih dengan pemanasan pada suhu tertentu. Nah, berarti direaksikan, gitu ya. CuSO452O ini dipanaskan, dia menjadi kristal anhidrat, gitu, berwarna putih. Nah, seperti ini. Nah, kristal berwarna putih itu adalah CuSO4. Nah, berarti kita bisa menuliskan reaksinya di sini sudah ada CuSO4 itu dipanaskan, dia menghasilkan CuSO4 plus 5H2O. Nah, ketika kemudian Ali mencoba untuk meneteskan kembali air ke kristal anhidrat yang berwarna putih nih. Jadi setelah si CuSO4 pentahidrat ini dipanaskan menjadi berwarna putih, kemudian Ali meneteskan kembali air, itu ya, kepada CuSO4 yang berwarna putih ini, yang anhidrat, sehingga dia kembali menjadi berwarna biru, artinya dia kembali menjadi CuSO4 5H2O. Nah, reaksinya adalah ini. Ketika CuSO4 yang berwarna putih, gitu ya, anhidrat, ditetesi kembali air, maka dia akan menghasilkan CuSO4 5H2O kembali yang berwarna biru, gitu. Nah, reaksinya berlangsung.
Nah, berdasarkan dua reaksi tersebut, Ali kemudian melakukan analisis bahwa kedua reaksi tersebut memiliki sifat yang berbeda. Mari kita bantu Ali menganalisis reaksi tersebut. Nah, yang pertama, kalian harus merumuskan masalah berdasarkan fenomena yang telah kalian amati, gitu ya. Kalian menuliskan rumusan masalahnya apa saja, gitu ya. Jadi di sini terdapat masalah. Kalau tadi kertas itu, kenapa kertas yang dibakar menghasilkan abu itu tidak bisa, abu tersebut tidak bisa diubah kembali menjadi kertas. Kemudian kenapa kristal CuSO4 pentahidrat ketika dipanaskan dia menghasilkan CuSO4 anhidrat, dan dia ketika direaksikan kembali dengan air itu ya, dengan ditetesi air kembali, dia akan menghasilkan CuSO4 pentahidrat kembali, gitu ya, bisa. Nah, itu rumusan masalahnya bisa seperti itu ya. Atau kalian membuatnya seperti apa itu bebas, gitu ya, sesuai pemahaman kalian. Kemudian kalian diminta untuk menentukan hipotesis. Nah, hipotesisnya seperti apa dari rumusan masalah yang telah kalian buat. Tuh, hipotesis. Jadi buatlah jawaban sementara, gitu ya, dari rumusan masalah yang telah dibuat. Misalkan, oh kalau kertas dibakar menjadi abu, itu dia tidak bisa, abu tersebut tidak bisa diubah kembali menjadi kertas karena misalkan apa, gitu ya. Itu hipotesis kalian, terserah. Dan yang kristal CuSO4 juga sama. Kemudian kalian diminta untuk mengumpulkan data nih untuk membuktikan hipotesis kalian itu apakah benar atau salah, itu ya, dengan cara mengkaji beberapa buku sumber, gitu ya, atau boleh juga dari internet. Kalian cari alasannya kenapa sih yang tadi, gitu ya, rumusan masalah yang tadi kalian buat itu jawaban sebenarnya itu adalah apa, gitu ya. Kalian cari di buku sumber. Oke. Kemudian lanjut ke tahap selanjutnya untuk menguji hipotesis yang telah kalian buat. Nah, di sini kita bahas satu persatu, gitu ya, mengenai fenomena yang telah kita baca tadi, gitu ya, telah kita amati. Nah, yang pertama kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sebagaimana yang telah kalian amati, apakah abu hasil pembakaran kertas dapat diubah menjadi kertas seperti semula? Jawabannya adalah tidak, gitu ya. Kemudian peristiwa seperti itulah yang disebut sebagai reaksi irreversibel. Oh, jadi di sini disebutkan. Jadi peristiwa kertas yang dibakar menjadi abu tidak bisa kembali menjadi kertas itu adalah merupakan reaksi irreversibel. Jadi berdasarkan peristiwa tersebut, apakah yang disebut dengan reaksi irreversibel? Nah, jadi reaksi irreversibel itu merupakan apa? Reaksi yang tidak dapat kembali, gitu ya. Nah, di sini ada reaksi reversibel berlangsung satu arah saja, gitu ya. Artinya zat-zat hasil tidak dapat saling bereaksi kembali menjadi zat bereaksi. Jadi si produk itu tidak dapat bereaksi kembali menjadi reaktan, gitu ya. Di sini ada contoh NaOH plus HCl direaksikan, gitu ya, menjadi NaCl plus H2O. Nah, ini reaksinya hanya berjalan satu arah saja, gitu ya. Dari ini NaOH dan HCl itu merupakan reaktan, dia berubah menjadi produk. Produknya adalah NaCl dan H2O. Dia tidak bisa dirubah kembali menjadi reaktan, gitu ya. Reaksinya hanya satu arah saja. Oke, begitupun dengan yang tadi kertas, gitu ya, menjadi abu, itu reaksi irreversibel atau reaksi satu arah. Kemudian nomor 3, tuliskan kembali persamaan reaksi untuk CuSO4 5,2O yang dipanaskan menghasilkan CuSO4 plus air. Nah, reaksinya tadi ada di atas ya. Dan yang ini juga, yang B, sama.
reaksinya ada, yang di atas tinggal ditulis kembali itu. Nah, bagaimana hubungan kedua reaksi tersebut? Nah, gimana nih hubungannya? Jadi kedua reaksi tersebut adalah merupakan reaksi bolak-balik gitu ya, karena dari COSO4 5H2O menghasilkan COSO4 dan air. Nah, ketika si COSO4 dan air ini direaksikan kembali, dia bisa menghasilkan COSO4 5H2O kembali. Jadi dia saling berhubungan, merupakan reaksi baliknya gitu ya. Nah, eksperimen kedua Ali itulah di nomor 5 nih, yang disebut sebagai reaksi reversibel. Jadi berdasarkan peristiwa tersebut, apakah yang disebut reaksi reversibel? Yaitu reaksi yang dapat balik gitu ya. Di sini sebutkan nih di PowerPoint, reaksi reversibel dapat berlangsung dua arah. Artinya zat-zat hasil reaksi dapat saling berinteraksi untuk membentuk zat bereaksi kembali. Jadi reaksinya bolak-balik, dari reaktan menghasilkan produk, dan produk itu bisa kembali lagi membentuk reaktannya gitu. Di sini contohnya ada, kalau di sini mah N2 plus 3H2 menghasilkan 2NH3, dan reaksi baliknya itu si 2NH3 ini bisa menghasilkan kembali N2 dan 3H2 tuh. Nah, reaksinya dapat ditulis sebagai berikut. Jadi ini ada panah bolak-balik. Nah, begitupun untuk yang COSO4 tadi gitu ya. Jadi apa itu reaksi reversibel? Yaitu reaksi yang berlangsung dua arah itu ya. Kalau yang irreversibel hanya satu arah, reversibel mah dua arah gitu. Jadi dapat balik, reaksinya dapat balik. Itu dari reaktan menghasilkan produk, dan produknya dapat kembali menjadi reaktan gitu, dapat bereaksi kembali menjadi reaktan. Nah, umumnya proses-proses alami berlangsung searah saja gitu ya, yaitu tidak dapat balik atau irreversibel. Namun di laboratorium maupun dalam proses industri banyak sekali reaksi yang dapat balik atau reversibel. Nah, jadi kita bisa menemui reaksi reversibel itu kebanyakan di laboratorium dan industri gitu ya. Contohnya di sini ada, kalau kita praktikum nih, ada yang pertama itu ada reaksi dari N2O4 yang terdisosiasi atau terurai itu ya menjadi gas NO2 gitu ya. Nah, kemudian di sini ada keterangannya kalau gas N2O4 itu tidak berwarna, tapi ketika terurai atau terdisosiasi, dia menghasilkan gas berwarna coklat, yaitu gas NO2. Nah, dalam laboratorium, gas N2O4 yang tidak berwarna itu dalam ruangan tertutup gitu ya, dia bisa berubah menjadi gas NO2 berwarna coklat ketika dia berada dalam ruangan tertutup dan suhunya dinaikkan atau dipanaskan gitu ya. Nah, jadi gas ini, gas N2O4 ketika dalam ruangan tertutup suhunya dinaikkan, dia akan menghasilkan gas NO2 gitu ya, dia terurai menjadi gas NO2 yang berwarna coklat. Kemudian ada nih reaksi kedua gitu ya, masih di dalam ruangan tertutup gitu. Gas NO2 yang berwarna coklat itu dapat membentuk kembali gas N2O4 yang tidak berwarna itu ketika suhunya didinginkan. Maka di sini akan terbentuk kembali gas N2O4, sehingga wadah yang semula penuh dengan gas berwarna coklat akan menjadi tidak berwarna. Tuh ya, ini masih dalam satu wadah gitu ya yang tertutup. Jadi kalau suhunya dinaikkan, dia akan berwarna coklat menghasilkan gas NO2. Kalau suhunya didinginkan, dia akan kembali menghasilkan gas N2O4. Kemudian kita jawab nih pertanyaan nomor 6. Apabila diperhatikan, ternyata reaksi 1 pada proses disosiasi N2O4 atau disosiasi itu tadi penguraian gitu ya,
Disosiasi N24 juga merupakan reaksi balik, berarti ya dari reaksi yang nomor 2 ini pada sintesis N2O4. Hal-hal yang demikian disebut dengan reaksi reversibel atau dapat balik. Namun, reaksi CuSO452O ini merupakan reaksi reversibel tidak berkesetimbangan, sedangkan reaksi disosiasi N2O4 merupakan reaksi reversibel yang berkesetimbangan. Jadi, tadi yang awal yang eksperimen Ali itu mengenai kristal CuSO4 itu dia sama-sama merupakan reaksi reversibel gitu ya dengan gas N24 ini yang menghasilkan gas NO2 itu sama-sama merupakan reaksi reversibel. Tetapi pada eksperimen Ali yang kristal tadi itu bukan reaksi reversibel yang berkesetimbangan, gitu ya. Nah, tidak berkesetimbangan. Sedangkan disosiasi N2O4 merupakan reaksi reversibel yang berkesetimbangan. Jadi bedanya apa? Yang berkesetimbangan dan yang tidak berkesetimbangan. Kita akan bahas selanjutnya. Nah, dari sini kita tahu bahwa tidak semua reaksi reversibel itu berkesetimbangan, gitu ya. Ada yang reaksi reversibel itu tidak berkesetimbangan, tapi ada yang berkesetimbangan. Kalau tadi di sini sudah disebutkan di reaksi disosiasi N2O4, aduh maaf, mana kelebihan peta. Di reaksi N2O4 itu dia disebutkan terjadi pada ruangan tertutup ya tadi. Nih, ruangan tertutup. Kalau tadi si Ali itu melakukan percobaan tadi itu dalam ruangan terbuka ya. Ruangan terbuka nih. Reaksi CuSO4. Nah, jadi kita dapat satu kunci gitu ya. Di sini perbedaan antara reaksi reversibel yang berkesetimbangan dan reaksi reversibel yang tidak berkesetimbangan. Oke. Jadi untuk yang dimaksud dengan kesetimbangan itu apa? Kesetimbangan adalah proses bolak-balik dengan laju yang sama untuk kedua arah. Proses kesetimbangan terjadi apabila reaksinya merupakan reaksi reversibel ya. Nah, dan berlangsung dalam sistem tertutup dan bersifat dinamis. Tuh, nanti kita bahas selanjutnya. Oke, jadi kuncinya untuk yang berkesetimbangan itu adalah reaksi reversibel yang terjadi dalam ruangan tertutup ya tadi. Itu yang reversibel berkesetimbangan. Kemudian selanjutnya di sini ada persamaan reaksi disosiasi N2O4 dapat berlangsung sebagai berikut. Nah, ini reaksinya, persamaan reaksinya N2O4 gas terurai menjadi 2NO2. Kemudian 2NO2 dapat membentuk kembali N2O4. Reaksinya sama-sama berlangsung. Ya. Nah, di sini kita tulis persamaan reaksi kesetimbangannya. Karena tadi sudah disebutkan ya bahwa reaksi disosiasi N2O4 ini merupakan reaksi reversibel berkesetimbangan. Reaksi setimbang gitu ya. Nah, untuk menuliskannya reaksi kesetimbangan itu ditandai dengan tanda panah yang bolak-balik ya. Jadi kita tuliskan di sini berarti kita tulis N2O4 ya. Di sini kita tulis N2O4 menghasilkan 2NO2 gas. Oke. Nah, ditandai dengan tanda panah
Zona bolak-balik ini dimaksudkan untuk menyatakan reaksi tersebut dapat balik yang berkesetimbangan. Reaksi ke kanan disebut reaksi maju, reaksi ke kiri disebut reaksi balik. Itu ya. Jadi dari kiri ke kanan itu reaksi maju, dari kanan ke kiri adalah reaksi balik. Nah, untuk memahami reaksi dapat balik yang berkesetimbangan, perhatikan kurva berikut dengan teliti. Nah, ada dua kurva ya, atau grafik. Kalau yang gambar 1 ini merupakan grafik perubahan laju reaksi terhadap waktu. Itu ya. Di sini yang vertikal laju reaksi atau ditandai dengan V ya, yang kemarin di semester 1 sudah dipelajari gitu ya, tentang laju reaksi. Nah, untuk yang garis horizontal ini merupakan waktu atau dilambangkan dengan T. Gitu ya. Nah, untuk V1 itu atau laju reaksi dari reaksi maju gitu ya, dari reaktan menuju produk gitu ya. Ini laju reaksi reaktan. Yang V2 itu produk gitu ya. Ketika reaktan itu bereaksi, seiring berjalannya waktu dia lajunya menurun. Kemudian sedangkan V2 untuk produk dia lajunya menjadi semakin cepat karena dia terbentuknya seiring berkurangnya reaktan, maka akan bertambah produk, terbentuknya produk. Jadi semakin cepat gitu ya ini lajunya. Nah, pada suatu waktu dia berada pada titik setimbang gitu ya, sama gitu ya. Nah, V1 sama dengan V2. Jadi laju dari produk itu ya, dari reaktan ke produk itu sama gitu ya laju reaksinya. V1 sama dengan V2. Tuh. Kemudian di sini ada gambar perubahan konsentrasi bereaksi dan hasil reaksi menuju keadaan setimbang. Nah, jadi kalau di sini itu V1 dari reaktan menuju produk gitu ya, laju reaktan menuju produk dan produk menuju reaktan. Jadi V1 sama dengan V2 gitu ya. Yang dimaksud dengan setimbang itu V1 sama dengan V2. Kalau misalkan di sini grafik kedua ada grafik konsentrasi terhadap waktu. Nah, keadaan setimbang itu ketika gas N2O4 yang tadi gitu ya di atas kita bahas. Nah, ini produknya NO2. Konsentrasinya sama gitu ya antara N2O4 sama NO2 itu dia sudah tidak berubah kembali. Itu ya, sama-sama sudah tidak berubah kembali konsentrasinya. Jadi konstan gitu ya. Ketika N2O4 itu bereaksi, konsentrasinya menurun, membentuk NO2 gitu kan ya. Nah, sehingga dia berada pada titik setimbang di sini dan konsentrasinya sudah tidak berubah kembali. Itu. Kemudian dari sini karena tadi dia N2O4 bereaksi maka terbentuk gas NO2, konsentrasinya naik gitu ya, sehingga dia berada pada titik setimbang gitu. Sudah dia konsentrasinya tidak bertambah lagi gitu ya, sama konstan gitu terus. Ini N2O4 juga dia tidak berkurang lagi, konstan. Nah, ini merupakan keadaan setimbang gitu ya. Oke. Jadi ketika konsentrasinya sudah tidak berubah lagi, mereka dalam keadaan setimbang gitu ya. Bisa kita tuliskan reaksinya seperti ini. N2O4 reaksi bolak-balik gitu ya, menghasilkan 2NO2 di mana laju pembentukan produk dan laju pembentukan kembali reaktan itu sama atau V1 dan V2 sama gitu ya.
V1 untuk pembentukan NO2, V2 untuk pembentukan kembali N2O4. Nah, misalkan laju reaksi maju atau V1, laju disosiasi N2O4 itu, dan laju reaksi baliknya atau V2 ini, V1 itu bergantung pada konsentrasi N2O4, sedangkan V2 itu bergantung pada konsentrasi NO2 gitu ya. Seperti itu. Kemudian berdasarkan kurva tadi di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah yang dapat kalian temukan berdasarkan kurva 1? Jadi di kurva 1 itu tadi keadaan setimbang dia didapatkan ketika laju maju dan laju reaksi baliknya itu sama gitu ya. Nah, kemudian apakah yang dapat kalian temukan berdasarkan kurva 2? Kalau berdasarkan kurva 2 tadi di mana ketika konsentrasi dari reaktan dan produk itu sudah tidak berubah kembali gitu ya, maka itu merupakan reaksi setimbang, keadaan setimbang. Kemudian nomor 3, berdasarkan kurva 1 pada saat T setimbang ditandai dengan garis vertikal putus-putus, bagaimanakah nilai V1 dan V2? Nah, nilai V1 dan V2 adalah sama gitu ya. Berdasarkan kurva 1, bagaimana nilai V1 dan V2 setelah melewati waktu T tersebut? Nah, setelah melewati waktu T ini, dia masih tetap sama gitu ya. Berarti tidak berubah, masih tetap sama. Kemudian nomor 5, pertanyaan nomor 5. Berdasarkan jawaban Anda pada nomor 3 dan 4, apakah arti dari pertanyaan tersebut? Tadi ya, ketika V1 dan V2 sama, itu dia merupakan berada pada keadaan setimbang gitu ya. Dan setelah keadaan setimbang, reaksinya masih tetap ada gitu ya, karena tadi lajunya masih ada nih, lajunya bukan 0 gitu ya, masih ada, cuman dia masih tetap sama gitu ya antara V1 dan V2. Kemudian berdasarkan kurva 2 pada saat tes timbang dengan ditandai garis putus-putus, bagaimana nilai konsentrasi N2O4 dan NO2? Nah, konsentrasi dari N2O4 dan NO2 nya itu tadi dia sama-sama tidak berubah ya, dia konstan gitu ya. Nah, pada T tertentu, pada waktu tertentu dia berada pada konsentrasi yang sama-sama sudah tidak berubah kembali gitu ya, konsentrasinya sudah konstan gitu ya, entah baik itu N2O4 maupun NO2. Nah, kemudian pertanyaan nomor 7, bagaimana nilai konsentrasi N2O4 dan NO2 setelah melewati waktu T tersebut? Nah, setelah keadaan setimbang tadi, konsentrasinya masih sama-sama gitu ya, konstan, tidak berubah. Oke. Nah, berdasarkan jawaban Anda pada nomor 6 dan 7, apakah arti dari pernyataan tersebut? Jadi, pada keadaan setimbang, konsentrasi antara gas N2O4 dan NO2 itu tidak berubah kembali gitu ya, masih tetap dalam keadaan konstan gitu, dan itu merupakan keadaan setimbang. Nah, ketika V1 sama dengan V2, jumlah masing-masing komponen tidak berubah terhadap waktu. Secara makroskopik itu memang, atau makroskopik itu yang dapat kita lihat itu tidak ada perubahan yang dapat diamati atau diukur. Nah, reaksi seolah-olah telah berhenti, padahal sebenarnya masih bereaksi.
Kemudian selanjutnya pertanyaan nomor 9. Berdasarkan sajian animasi, apakah secara submikroskopik ketika V1 sama dengan V2 dan jumlah masing-masing komponen tidak berubah terhadap waktu, tidak terjadi lagi reaksi disosiasi maupun sintesis N2O4? Jelaskan jawaban kalian. Nah, kalau tadi secara submikroskopik reaksinya dia masih ada ya, karena lajunya tadi udah ibu sebutkan di awal, lajunya masih ada nih, konsentrasinya masih ada juga ya, cuman dia tetap konstan. Nah, jadi secara submikroskopik reaksinya masih tetap berjalan gitu ya. Reaksinya masih tetap berjalan, cuman secara makroskopik atau yang dapat terlihat oleh mata kita itu sudah tidak bereaksi, padahal sebetulnya masih bereaksi gitunya. Oke, itu untuk jawaban nomor 9. Jadi keadaan yang kita amati pada kurva dan animasi tersebut merupakan keadaan setimbang. Jadi keadaan setimbang adalah apa? Dapat disimpulkan keadaan setimbang tadi ya, atau kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan dinamis atau keadaan setimbang itu adalah keadaan di mana laju reaksi ke kanan atau pembentukan hasil reaksi sama besar dengan laju reaksi ke kiri. Pembentukan kembali bereaksi. Pada kondisi ini secara makroskopik tidak terjadi perubahan, tetapi secara mikroskopis reaksi itu terus berlangsung. Nah, itu untuk pembahasan reaksi reversibel, irreversibel, dan kesetimbangan.